Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib, saudara ya. Dia bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saya ada janjian sama WL di tempat ini, tapi malam ini saya ingin kita bicara tentang kesetiaan. Karena Yesus Allah yang setia, kita harus meneladaninya. Ya saudara, setia itu diartikan dengan sederhana. Menepati janji. Ya, tidak ingkar janji. Atau kalau agak kasar, tidak berkhianat. Ya, malam ini kita akan belajar bagaimana seseorang ini. Kalau nanti saudara dan saya pun mengerti firman Tuhan, kita harus punya kesetiaan ini. Dan ini nanti kalau ada dalam diri kita, di keluarga, suami istri, di pekerjaan, di pelayanan pun kita akan menjadi orang-orang yang setia. Dan saya percaya orang yang setia itu ada di hatinya Tuhan Yesus. Ya, ada di hati kita. Mama saya punya pembantu rumah tangga. Ya, namanya Mbok Paina. Panggilannya Mbok Nah. 53 tahun ikut mama saya. Jadi mama saya sudah tahu gimana luar dalamnya Mbok Nah ini ya. Waktu mama saya lihat TV ya, pas waktu itu nerangkan tentang pilkada, pemilihan kepala daerah. Katanya mama saya, nah gini nah, kon rungokno dhewe iki lho. Kok mulai mau nerangno soal jenenge pilkada. Oh iki pil anyar iki Lik. Ketoke pil rondas iki katanya. Ya saudara, jadi kompak. Saudara tahu mama saya kemana aja? Kemana? Diajak ngelencer mesti ngomong, Ming. Panggil saya apa mah? Mbok Nah tukokno. Mbok Nah tukokno. Ada di hatinya terus. Oh ini karena setia. Makanya malam ini kita belajar dari seseorang ini. Dan saya berharap saudara nanti setia sama Tuhan, setialah di gereja ini. Yang namanya tertanam di gereja ini. Ya saudara, mari kita akan lihat bagaimana seseorang ini. Kita baca dulu ya Lukas 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya yang baca ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari apa? Desa ke desa. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, Yesus punya tim inti 12 murid. Ada lagi 70 murid. Tapi yang 70 jarang diceritakan. Makanya kenapa cuma 12? Yesus punya manajemen. Ada dokternya. Ada yang tahu siapa dokternya? Lukas. Ya, ada sekretarisnya. 4 lagi sekretarisnya. Ada yang tahu siapa sekretarisnya Yesus? Kalau bisa jawab, saya ajak ke Israel. Ya, tapi tak ajak tok, gak tak bayari. Ada 4, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya ada tulisannya. Nah ini. Ada staf ahli, tim inti, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada bendaharanya. Siapa? Yudas Iskariot. Lu mosok Pak cuma 12. Loh, itu kan yang sering diceritakan. Loh kan ada lagi yang 70. Tapi Yesus waktu di sini diceritakan dia bawa 12 muridnya. Nah, di ayat yang kedua katanya ada juga beberapa orang perempuan. Nah, salah satunya yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Namanya yaitu Maria yang disebut Magdalena. Ya saudara, katanya Maria ini pernah oleh Yesus dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 angka sempurna. Jadi saya berpikir dengan sederhana, berarti apa yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan Maria Magdalena, saya percaya semuanya tidak baik. Karena dikuasai roh jahat. Ini awal hidup dari kisah Maria Magdalena.
Ya, Maria Magdalena disebut Magdalena karena dia dari desa di Israel namanya Magdala. Ya, saudara-saudara, jadi awal hidupnya tidak baik. Dia dikuasai 7 roh jahat. Makanya saya kalau ketemu jemaat saya tidak mau tanya-tanya cerita kisah-kisah lamanya dia. Mau dia dulu pembohong, penjahat. Saya cuma bilang, kamu saya hitung mulai hari ini. Kamu lihat nanti pertobatanmu. Kenapa? Kalau orang ketemu Yesus, diubah oleh Tuhan. Alkitab bilang dia menjadi kejadian baru. Manusia baru. Nah ini juga Maria Magdalena sejak ketemu Yesus hidupnya dirubah. Saudara-saudara, dia bisa melayani Tuhan. Dia setia. Wah, saya kalau baca ceritanya Maria Magdalena ini, apalagi waktu peristiwa Yesus disalib. Wah, bisa menggetarkan hati, saudara. Karena apa? Kesetiaan ini sudah mahal. Kesetiaan hari-hari ini sangat mahal. Makanya saya ingin hari-hari ini saudara dan saya didapati Tuhan orang-orang yang setia. Saya mulai kerja tahun 89. Punya pegawai namanya Mas Hendro. Ya, karena Hendro saya panggil Mas, anaknya 2 waktu itu ya. Saudara-saudara, dia sangat taat di agamanya. Bahkan tokoh agama. Tahun 2007 saya jadi hamba Tuhan penuh. Saya bilang, Hen, kon mbek taci dikek duit taruhan bank ya. Iku pesangon. Wis kon ojo kerja. Loh, apa kok? Loh aku wis dadi pendeta. Setelah kok aku kerja serabutan wis gak apa-apa, wis yang penting melo awakmu. Wis aku gak gelem mandek aku. Loh terus apa sih yang dikerjakan? Loh ya wis lah. Sablonan iki terus wis aku sing ngurus. Jadi sampai sekarang saya istri saya tidak pernah tahu wis. Hendro ini datang terus kulaan dewe, ya membayari dewe. Pokoknya tiap bulan iki ono lebine. Ya saudara tidak mau berhenti. Sampai hari ini 30 tahun saya belum pernah ketemu sekalipun dia nyolong. 1.000 rupiah tidak pernah. Tapi waktu saya punya pegawai WL, guru sekolah minggu. Hebat, dahsyat pegawai saya. Sing nemu nih nyolong, Hendro ini. Kok ketangkep mana iki kok? Nyolong kok. Saya panggil loh. Kon guru sekolah minggu, kok bisa nyolong? Sing nangkep sapa mana? Gak malu loh. Iya Pak, maaf Pak. Cuma gitu tak saudara. Tapi sing namanya Hendro ini sampai sekarang gak ditemukan. Setia. Istrinya pernah sakit. Wis Hen, bojomu masuk rumah sakit Hen. Kon ojo masuk. Iya kok. Loh besok dateng kerja. Loh lapo kon kerja? Ya sono sing jaga kok. Engko morat marit kerjaane. Waduh saudara ya. Wah ini kesetiaannya ini luar biasa. Saudara, Allah juga malam ini butuh kesetiaan saudara dan saya. Mari kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Nanti saya akan tunjukkan lagi ya 2 orang lagi yang luar biasa kesetiaannya. Supaya saudara dan saya malam ini mantap. Oh saya harus ambil keputusan untuk menjadi seorang yang setia. Setia sama Tuhan, setia di gereja ini. Mari kita akan lihat seputar penyaliban Yesus. Karena besok kita akan meringati bagaimana Yesus disalib dan meninggal. Nanti baru minggu kita peringati kebangkitannya. Yohanes 19 ayat 25. Saudara-saudara, ini waktu Yesus ada di atas kayu salib, itu masa waktu itu. Ya kalau saya ke Israel sekarang sudah jadi toko-toko. Tapi dulu tidak saudara. Itu masa dibakar. Wah orang-orang Parisi, ahli Taurat. Ayo hajar itu Yesus, bunuh. Wah pokok semua. Dibakar emosinya. Murid-murid laki loh hilang kabeh. Waktu Yesus disalib loh, tidak ada semua.
Tapi heran Alkitab mencatat. Katanya ayat 25. Dan dekat salib Yesus ada berdiri satu siapa? Ibunya. Orang bilang, yolah jelas lah mamanya. 2, saudara ibunya. Ya pastilah saudaranya. Ada lagi Maria istri Kleopas. Dan tercatatlah siapa? Maria Magdalena. Saudara, sementara harus semua bunuh, salibkan Yesus. Murid-murid laki di mana? Yang katanya jagoan Petrus, yang katanya hebat, mana enggak ada. Justru ada Maria Magdalena. Yang katanya dulu pernah dirasuk 7 roh jahat. Yang hidupnya sepertinya sudah sampah. Tapi sejak ketemu Yesus, dia sudah mengambil keputusan untuk setia dengan dia. Ini kelihatan saudara. Saudara, di dekat salib itu mungkin semua bilang, bunuh. Maria bilang apa? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Hajar. Yesus, aku mengasihi Engkau. Saudara-saudara, malam ini bagaimana kesetiaan saudara dan saya? Malam ini Allah butuh kesetiaan saudara dan saya. Saudara-saudara, ada banyak orang dengan mudah bisa berkhianat. Gampang berkhianat. Tapi saudara, malam ini belajar dari Maria Magdalena. Di saat semua menolak Yesus, tapi masih ada salah satunya, Maria Magdalena. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saudara-saudara, mari malam ini belajarlah setia. Mungkin saudara malam ini ada yang sakit, berkepanjangan, ada yang bangkrut. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Berkatalah, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap akan setia kepada Tuhan. Saudara, ini penting kesetiaan ini. Karena apa? Saudara dan saya hari-hari yang akan datang, kita akan banyak menghadapi tantangan hidup. Butuh kesetiaan. Ya butuh kesetiaan. Saya bilang dengan diaken saya, karena tiap bulan saya ada fellowship. Saya bilang, saya cuma butuh kesetiaan saudara saja. Setia aja. Kemudian saya kasih contoh. Mari kita akan baca contoh ini. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara juga. Biar kita hari ini didapati Tuhan seperti orang ini. Mari kita baca ya. Hakim-Hakim 7 ayat 9. Hakim-Hakim 7 ayat 9. Jadi waktu Gideon akan berperang melawan orang Midian. Sisa tinggal 300. Ini yang luar biasa, katanya malam itu Tuhan ngomong gini sama Gideon. Git, mbok jelo aneh apa ya? Apa oon saya tidak jelas. Pokoknya Git, kamu banguno. Turuno menyerbu perkemahannya orang Midian itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 10, nah ini. Tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu. Nek kamu takut loh ya. Ini namanya orang kan pasti bisa takut. Musuhnya banyak. Lagi dia ndek pikirannya tentaraku loh cuma 300. Katanya Alkitab, turunlah bersama dengan siapa? Pura bujang. Saya malam ini cuma ingin saudara dan saya dilihat Tuhan pura. Besok ditambahi double. Pura nek ditambahi double jadi apa? Bah, pura-pura ya. Ya itu palsu itu, tidak setia itu. Tuhan cari hari ini pura. Ya katanya kamu berangkat tobek pura. Saya heran nih loh. Ya pura ini loh. Tak takut. Katanya ayat yang ke-11, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian akan kau mendapat keberanian untuk turun menyerbu ke perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan siapa? Pura bujangnya. Sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ini orang yang setia. Orang yang setia tidak takut mati. Saudara. Tadi lihat Maria Magdalena. Pura. Jangan jadi orang pura-pura. Ya, tapi jadilah pura. Ini bujangnya Gideon. Pura, berangkat. Sepakat, berangkat. Ini orang setia. Gideon padahal wis diomong Tuhan, kamu nek takut bareng pura.
Berarti pura ini di mata Tuhan hebat ini. Ditulis ini jelas pura. Makanya malam ini juga Allah lihat dan cari pura. Yaitu orang yang setia. Yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Ada lagi. Ya, kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Coba lihat, ini Podos juga punya pembantu bujang. Sayang enggak ada namanya. Karena ada nama wis tak anggap namanya podo pura pisan ya. 1 Samuel 14 ayat 6. 1 Samuel 14 ayat 6. Kalau tadi Gideon sama pura bujangnya, pembantunya. Berangkat. Ini Gideon juga. Ini Yonatan. Yonatan mau melawan orang Filistin. Nanti perjalanan hidup kita kan gitu. Menghadapi peperangan iman rohani ini saudara ya. Kita butuh orang-orang yang setia yang mendampingi kita. Saya bilang dengan jemaat diaken saya. Kita butuh orang-orang yang setia. Bukan yang berkhianat. Tapi yang setia. Nah hari ini bukan orang yang pura-pura. Yang pura namanya. Saudara butuh Maria Magdalena. Yang berani melawan arus. Karena setia. Ini mahal. Nah saudara katanya ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Saya enggak ditulis namanya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Katanya ayat 7 terakhir. Lalu jawab pembawa senjatanya itu. Bujangnya ini. Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Saudara-saudara orang yang setia. Tidak takut mati saudara. Sepakat terus. Ayo. Selama saudara dan saya punya kesetiaan. Selama itu Allah akan menolong saudara dan saya. Saudara hari ini jangan pelin-pelan. Dengar sedikit goyah. Dengan sedikit omongan goyah. Saudara harus tertanam di gereja ini. Saudara harus setia dengan Tuhan. Saudara gembala saudara Pak Aswin butuh. Hari ini orang-orang yang seperti pura. Bukan yang pura-pura. Seperti bujangnya Yonatan yang sepakat. Seperti Maria Magdalena. Yang tetap ada bertahan apapun yang terjadi. Setia. Saudara tahun 1966. Pertama kali mall di Indonesia ada. Yaitu di Jakarta. Setelah selesai mall ini dengan megah. Beberapa menteri katanya dengan panitia pembangunan menghadap presiden waktu itu Bung Karno. Masih belum diganti Bung Karno. Pak Presiden mau dikasih nama siapa ini? Ya, mereka berpikir wah ada istrinya yang dari Jepang. Mungkin nama Jepang. Wah Bung Karno sering ke Paris. Makanya Monas dibuat persis seperti di lapangan di Paris. Wah pasti namanya hebat-hebat ini. Tanya Pak Presiden, siapa namanya? Oh enak ya. Bung Karno jawab apa? Cuma satu kata tok, Sarina. Loh sopo iki Sarina? Kok jeneng desa ya? Pembantunya. Pembantunya yang setia. Yang bisa menghantar Bung Karno. Menjadi seorang presiden. Mahal memang setia ini. Tapi ada harganya. Saudara sama hari ini. Kalau saudara dan saya setia di hadapan Tuhan. Allah yang akan mengangkat hidup saudara dan saya. Khusus Maria Magdalena. Nanti saudara di Paskah. Saudara akan temukan salah satu yang pertama dijumpai Yesus. Yaitu Maria Magdalena. Saudara-saudara, betapa luar biasanya bisa berjumpa khusus lagi dengan Yesus. Saya percaya malam hari ini, siapa yang setia, saya cuma mau berkata malam ini, dia ada di hati Tuhan Yesus. Dia ada di hatinya Tuhan. Terus klik dengan Tuhan. Tuhan akan selalu memperhatikan saudara dan saya. Makanya malam hari ini, kalau saudara belum mantap, mantapkan malam ini. Tuhan, sekali saya ikut Yesus, selamanya saya ikut Yesus.
Tadi lo kita nyanyi setia sampai akhir hayat hidup kita. Saudara-saudara, setialah di gereja ini. Setialah di keluarga saudara. Setialah di pekerjaan, setialah di pekerjaan Tuhan. Ini terus akan menjadi karakter kebiasaan kita, kesetiaan ini. Saudara-saudara, malam ini jangan ada lagi yang jadi pura-pura. Tapi jadilah pura. Yang sepakat dengan Gideon. Yang setia apapun yang terjadi. Ayo. Saudara, malam hari ini saya percaya. Kalau saudara ambil keputusan untuk setia. Yesus khusus akan datang kepada saudara dan saya. Dan malam hari ini dia ingin mengangkat hidup saudara dan saya. Dia ingin menolong saudara dan saya. Malam hari ini saya ingin, karena ini ibadah doa malam. Mari saudara kita pejamkan mata. Saya ingin ada waktu sedikit kita mulai menyembah untuk mengambil keputusan. Apapun yang terjadi saya akan setia. Saya sudah banyak melihat anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan begitu kena sakit. Begitu kena masalah. Begitu kena bangkrut. Begitu disakiti orang. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Bahkan murtad. Tapi malam ini siapa yang setia? Dia akan berkata apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Saya tetap akan mengikut Yesus selama-lamanya. Saya akan setia di gereja ini selama-lamanya. Saya rindu malam ini saudara yang hadir. Milikilah kesetiaan ini. Lihat Yesus. Dia Allah yang setia. Dia taat kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, mari kita pejamkan mata. Saya ingin saudara dan saya koreksi malam hari ini. Kalau saudara belum bertekad untuk setia, malam inilah ambil keputusan untuk setia. Saya rindu malam hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu. Nanti Well bisa nyanyikan sebuah lagu yang boleh berhubungan dengan kesetiaan. Selidiki aku. Kalau saudara hafal lagu ini, pejamkan mata. Nyanyilah dengan percaya. Sungguh mengasihimu, Yesus. Jangan lihat kanan kiri saudara, yang pandang kepada Yesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku. Oh, saya rindu saudara malam ini. Lihat hatiku. Kita mulai menyembah Dia. Apakah ku sungguh mengasihi? Ambil keputusan yang terbaik malam ini. Kau yang maha tahu. Setialah sampai mati. Dan menilai hidup. Oh, haleluya. Setialah maya ramasak kata karamaya. Sembunyi Setialah wasak kata karamasak. telah Oh, haleluya. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari angkat tangan kanan saudara sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Ya lama ya ramata karamasak kata karamasak kata karamaya ramata. Oh, haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari saudara malam ini ambil keputusan. Tuhan, saya mau setia kepada Engkau.
Saya percaya siapa yang setia kepada Tuhan, dia akan setia di gereja ini. Dia akan setia kepada istri, kepada suami, kepada keluarganya. Dia akan setia di bisnis pekerjaannya. Dia akan setia di pekerjaan Tuhan. Malam ini ada saudara yang mungkin hatinya malam ini, saudara belum merasa kesetiaan itu ada. Ambil keputusan malam ini. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia sudah berkorban mati buat saudara dan saya. Dia lakukan dengan kesetiaan. Malam ini setialah. Apapun yang terjadi Tuhan, malam ini saya mau tetap setia. Lihat Maria Magdalena. Oh, saya hanya mengasihi Engkau Tuhan. Saya hanya mau setia Tuhan apapun yang terjadi. Saya percaya Tuhan lakukan keajaiban buat kita malam hari ini. Oh, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di sini. Mari saudara yang mau menyembah-sembah Dia. Oh,